Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema pandangan dia padamu saat ini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, langsung aja ya kita lihat di sini bagaimana pandangan dia ke kamu saat ini. Kalau dari energinya, saya merasakan ada perasaan yang saat ini membuat dia ingin bisa kembali dekat sama kamu. Terutama jika pada saat ini sedang jauh, sedang tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, bahkan ada yang sampai di ghosting juga ya. Tapi energi dia di sini sudah berubah. Karena pada akhirnya dia menyadari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Betapa dia jatuh cinta sama kamu selama ini. Tapi mungkin dia telah menyanyiakan kamu. Dia telah menyepelekan ataupun tidak menganggap kamu ada. Padahal kamu sayang banget sama dia. Kamu benar-benar tulus. Kamu punya cinta yang dalam, kamu punya perhatian, kepedulian selama ini kepada dia. Dan dia pun sebenarnya baik ya sama kamu. Di awal-awal hubungan, dia begitu bisa menunjukkan baik itu rasa cinta, rasa sayang. Ya, dia selalu memperhatikan kamu, ingin menjaga kamu, ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja setiap saat. Tapi karena satu dan berbagai hal mungkin terdapat sebuah konflik, permasalahan ya di dalam hubungan sehingga membuat hubungan ini jadi renggang atau bahkan sampai berpisah. Makanya pada saat ini sangat besar ya rasa kangennya kepada kamu, rasa rindunya. Dia mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang telah kalian ciptakan bersama selama ini. Dia ingin kembali ke masa itu lagi. Dia penasaran apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa berada di samping kamu kembali. Kemudian pada saat ini, dia juga memandang kamu ini sebagai seseorang yang penuh cinta ya. Penuh kedewasaan. Kamu orangnya tulus. Dan bukan hanya sekedar memanfaatkan dia saja. Karena mungkin di luaran sana banyak yang ingin memanfaatkan dia. Tidak serius sama dia dalam menjalin hubungan. Tapi kamu berbeda. Inilah yang menjadi spesial ya. Inilah yang menjadikan kamu spesial di mata dia. Bahwa kamu orangnya benar-benar baik. Benar-benar punya keseriusan. Dan juga mencintai dia dengan sepenuh hati, menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, mungkin akhir-akhir ini dia banyak stalking kamu ya, mungkin dari media sosial atau dia sering melihat foto-foto kamu ya karena kangen banget. Dia kangen banget sama kamu. Dia ingin ngajakin kamu lagi untuk jalan bareng, bercanda bareng. Karena dia tahu hanya kamu yang bisa membuat dia nyaman, bukan orang-orang lain di luaran sana. Karena meskipun dia mencoba untuk mencari pelarian, ya, dia mencari kenyamanan di luar sana, tapi nggak ada yang benar-benar bisa membuat dia merasakan perasaan yang begitu dalam seperti yang dia rasakan sama kamu.
ikatan batin yang begitu kencang yang dia rasakan ya kepada kamu. Jadi terlihat di sini bahwa pandangan dia pada kamu saat ini, dia melihat kamu, dia memandang kamu sebagai jodohnya, sebagai masa depannya. Dia mencoba untuk meyakinkan diri bahwa dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, ya, dan lebih pantas untuk menjadi pasangan kamu ke depannya. Selama ini, dia banyak memberikan kamu luka, dia banyak memberikan kamu kekecewaan, ya, dia sadar. Dia menyesali hal itu. Makanya nanti di saat kalian bertemu, dia ingin minta maaf sama kamu secara langsung. Dia ingin mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Ya, bisa jadi apapun tentang kesalahannya. Mungkin dia yang kurang perhatian, dia yang jadi cuek, jadi dingin, atau mungkin ada juga yang bersikap kurang bisa menghargai, suka bohong, manipulatif, egois, keras kepala, dan lain sebagainya. Tapi saat ini dia sudah banyak berubah. Dia menjadi seseorang yang lebih dewasa karena dia tahu kalau dia tidak berubah maka kamu nggak akan menerima dia lagi. Makanya di sini dia bertekad ya untuk melakukan perubahan tersebut agar kamu nyaman di dekatnya, agar kamu mau membuka hati kamu kembali untuk dia. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Sangat kencang ya ikatannya di sini yang saya lihat. Dan mungkin kamu juga merasakan hal ini. Karena seberapa lama pun kalian sudah berpisah, tidak ada komunikasi, sejauh apapun jarak yang terbentang ya pada saat ini di antara kalian berdua. Entah karena memang gak ada komunikasi atau mungkin ada yang LDR juga ya, beda kota, beda negara. Tapi yang saya lihat di sini itu tidak meruntuhkan ataupun tidak memudarkan perasaan yang ada di dalam hati kalian masing-masing. Kalian berdua masih merasakan ketertarikan, ya, cinta yang begitu dalam. Ditambah lagi bagi kalian yang sudah memang memiliki kenangan ataupun memori-memori yang indah bersama, yang tentunya tidak mudah untuk dilupakan. Ya, jadi jika pada saat ini ada di antara kamu yang memang berada dalam fase menunggu, dalam menantikan seseorang, saya melihat di sini ada kabar baik ya. Karena sebenarnya bukan hanya kamu yang menunggu dia pun juga sama. Dia sangat-sangat menunggu kamu, menantikan kehadiran kamu lagi. Dia nggak bisa merasakan perasaan yang sedalam ini ya, bersama dengan siapapun di luar sana. Sekalipun mungkin ada yang pernah menghadirkan pihak ketiga, ya, atau mungkin dia mencari pelarian. Sebelumnya dia merasa bahwa dia akan baik-baik saja tanpa kamu, bisa move on dari kamu, tapi ternyata dia salah. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia sudah yakin bahwa kamu adalah jodohnya, ya, dan juga sebagai anugerah terindah yang dikirimkan oleh semesta. Karena apa? Karena di saat pertama kali dia mengenal kamu, dia benar-benar merasa sangat-sangat bersyukur. Dia nggak nyangka bisa bertemu dengan seseorang ya seperti kamu. Dia melihat kamu begitu sempurna, ya. Dia melihat kamu penuh dengan aura dan juga pancaran yang sangat menarik. Mulai dari fisik, mulai dari karakter kamu, cara bicara kamu. Dia melihat mata kamu yang begitu indah, senyuman kamu yang begitu manis, benar-benar membuat dia tergila-gila dan selalu memikirkan kamu setiap saat. Ya, tapi balik lagi, karena mungkin terjadi masalah ataupun konflik di dalam hubungan ini, itulah yang membuat dia jadi seakan-akan melihat hubungan ini
tidak seperti dulu lagi. Makanya banyak di antara kamu yang merasa bahwa pasangannya kayak berubah ya, sikapnya udah nggak sama lagi. Bahkan kamu meragukan cinta dan kasih sayang dia kepada kamu. Apakah dia masih sayang atau memang udah nggak sayang lagi? Atau ada yang lain? Kamu jadi bingung di sini. Padahal kalau dari kamu masih sayang, sama seperti di awal-awal hubungan. Karena kamu mampu menjaga perasaan tersebut tetap besar, ya, tetap utuh. Kamu memberikan segalanya. Usaha, pengorbanan, kesetiaan, cinta, dan juga kasih sayang. Jika pada saat ini kamu sedang menunggu dia, kamu juga sebenarnya berharap ya bahwa nantinya di saat dia sudah datang kembali, dia sudah menjadi versi yang terbaik bagi kamu dan juga hubungan ini. Oke, sekarang kita lihat situasi dari hubungan ini ya. Untuk kartu pertama, ada menata masa depan. Terlihat ya, sangat jelas sekali bahwa kamu ini memang bukan tipe seseorang yang suka berada dalam ketidakpastian. Kamu juga ingin bisa menata masa depan ya, bersama dengan seseorang yang tepat, bersama dengan jodoh kamu tentunya di sini. Ya. Bagi kamu sekarang bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Bagi kamu sekarang waktunya adalah untuk fokus. Ya, menata masa depan, membangun kebahagiaan kamu, ya, bersama dengan jodoh kamu tentunya. Namun jika pada saat ini kamu sedang single atau memang sedang menantikan ya seseorang, siapapun itu, mungkin orang yang baru atau orang yang lama yang sudah kamu kenal, tapi yang saya lihat di sini seseorang yang akan datang tersebut juga akan memiliki visi yang sama dengan kamu, yaitu menata masa depan juga. Ya. Jika sebelumnya dia kurang dewasa, sekarang sudah ada perubahan menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijak. Ya. Dan juga bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi dari sudut pandang emosi ataupun egonya. Tapi dia udah bisa melihat ya bahwa untuk mempertahankan hubungan ini dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan untuk bisa menurunkan ego dan gengsi agar masalah tidak berlarut-larut ataupun tidak berulang-ulang terjadi. Ya, dia sudah menyadari dan memahami hal tersebut karena dia ingin menjadi yang terbaik untuk kamu. Oke, kemudian untuk kartu kedua di sini ada terlalu mengontrol. Mungkin ada pihak yang terlalu ingin mengendalikan ya di sini. Mungkin dia begitu keras kepala, begitu egois, ingin menang sendiri, tidak ingin disalahkan sekalipun dia melakukan kesalahan. Dia ingin kamu mengikuti segala kemauannya. Padahal ada juga hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu merasa terlalu diatur, ya. Kamu nggak suka di sini. Kamu ingin adanya keseimbangan, kamu ingin adanya keadilan satu sama lain. Karena kamu sadar ya, kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang terlalu ingin mengontrol keadaan, mengontrol kamu juga, ya, tindakan-tindakan kamu juga lama-lama capek, kamu juga lama-lama bosan. Apalagi jika beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang sangat pencemburu, ya, itu akan sangat melelahkan. Oke, kemudian kartu selanjutnya ada galau. Seperti yang terlihat juga pada energi sebelumnya ya, bahwa di sini dia sering memikirkan kamu. Itulah yang membuat dia galau pada saat ini. Dia menyesali perbuatannya, dia menyesali
tindakannya ya yang sebelumnya sudah menyia-nyiakan kamu, padahal kamu baik banget, padahal kamu tulus banget. Dia merasa begitu bodoh, sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik, dan dia ingin mendapatkan kesempatan untuk mengulang kembali dari awal. Karena dia tidak bisa menemukan seseorang seperti kamu dimanapun lagi. Hal inilah yang menjadi penyesalan terdalamnya. Oke, kemudian di sini ada kenangan indah. Banyak kenangan indah yang telah kalian ciptakan, yang telah kalian jalani, yang kalian juga simpan di dalam memori. Ya, bahkan setelah kalian berpisah. Hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilupakan, untuk dibuang begitu saja. Ya. Dia sering mengingat-ingat kembali kenangan tersebut. Di saat mungkin dia sedang berada di samping kamu, menggenggam tangan kamu, memeluk kamu, ya, mungkin sedang jalan-jalan ke suatu tempat yang indah, makan bareng, menghabiskan waktu bersama, ya, saling memuji satu sama lain. Dia menemani kamu, kamu menemani dia. Saling mendukung, saling support satu sama lain. Hal itu yang benar-benar bikin kangen ya. Apalagi kamu ini orangnya begitu sabar. Dia gak akan pernah bisa untuk melupakan kamu sampai kapanpun. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada kartu Page of Pentacles, King of Swords, lalu ada Ten of Cups. Untuk energi zodiak di sini saya melihat ada Virgo, ada Aquarius, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Taurus ya. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Saya merasakan ada suatu jawaban ya yang sepertinya ingin dia berikan sama kamu, atau mungkin berupa penjelasan tentang dia yang selama ini mungkin bersikap tidak baik sama kamu. Entah ngediemin kamu, nyuekin kamu, dingin sama kamu, atau apapun ya. Intinya ada sesuatu yang ingin dia perjelas di sini. Terutama jika hubungan ini sedang menggantung, tidak ada kejelasan. Ya, pada akhirnya dia akan datang dan memperjelas segala sesuatunya agar kamu bisa tenang hatinya, agar kamu bisa mengerti ya kenapa dia melakukan hal ini, hal itu. Karena mungkin sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mungkin kamu merasa belum jelas gitu ya, alasan dia apa. Tapi nantinya di saat dia datang dia akan menjelaskan itu semua. Karena kalau kita lihat di sini energinya ya, dia punya rasa tanggung jawab kepada kamu. Dia merasa harus menyampaikan segala sesuatunya dengan terbuka, dengan jujur. Dia tidak ingin berbohong lagi sama kamu. Dia gak ingin menutup-nutupi apapun lagi dari kamu yang mungkin selama ini dia lakukan. Oke? Kemudian, jika sikapnya selama ini dingin ya sama kamu, cuek, tidak peduli, maka saya melihat di sini dia sedang berusaha untuk bisa mengembalikan keadaan seperti di awal-awal hubungan yang penuh kehangatan, penuh dengan cinta dan juga kebahagiaan. Dia juga akan menyampaikan kepada kamu tentang rencana masa depan dia. Mungkin tentang pernikahan ya, karena di sini ada kartu Ten of Cups, pernikahan, keluarga. Dia mungkin ingin bisa mengenal keluarga kamu, dan kamu
juga ingin mengenal keluarga dia tentunya ya sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena dia ingin menikah sama kamu di sini. Dia ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia, ya, yang bisa mewujudkan segala cita-cita kalian bersama. Karena hanya kamu yang mampu membuat dia semangat dalam menjalani kehidupan, dalam bekerja, beraktivitas. Hanya kamu penyemangatnya. Gak ada lagi orang lain yang bisa membuat dia bersemangat seperti di saat kamu nyemangatin dia. Ya. Bagi dia, kamu adalah sosok terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya dan dia ingin mempertahankan kamu selamanya. Oke, kemudian di sini ada Six of Wands, ada Ten of Swords. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang dari zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan mungkin ada yang dengan Libra juga ya di sini. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun. Pada saat ini, dia sering membayangkan bahwa betapa indahnya jika hubungan terjalin kembali dengan baik. Ya. Betapa bahagianya dia jika dia bisa bersama dengan kamu lagi, bersatu lagi dalam suatu komitmen. Karena saat ini dia sedang menjalani karmanya. Saat ini mungkin dia sedang banyak pikiran, dia overthinking, dia galau, cemas, khawatir. Dia takut kamu gak akan menerima dia lagi. Padahal dia udah memfokuskan banget di sini sama kamu. Ya. Maka dia akan melakukan apapun, dia akan melakukan pengorbanan, usaha, bahkan jika harus mengemis, ya, dia bakal datang dan juga mengemis sama kamu. Karena sepenting itu kamu di dalam hidupnya. Dia juga tahu dia punya kesalahan yang besar sama kamu, dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Ya, intinya dia udah menurunkan gengsi pada saat ini untuk bisa memulai kembali komunikasi, pertemuan, dan juga hubungan kalian berdua. Sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca. Aku cemas kamu tak akan pernah memaafkanku, pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Ya, baru aja terlihat ya energinya. Dia cemas, dia khawatir, galau. Mungkin dia takut kamu diambil orang lain. Kamu nyaman sama orang lain dan melupakan dia, meninggalkan dia selamanya. Makanya dia bilang di sini, pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Oke. Kemudian kartu kedua, jangan lupakan aku ya. Aku selalu mengingatmu setiap saat, dimanapun aku berada. Aku masih mencintaimu. Ya mau gimana lagi? Ya, yang namanya perasaan, yang namanya hati gak bisa bohong. Mau sejauh apapun kamu dari dia, selama apapun tidak ada komunikasi, tapi dia tetap mengingat kamu, tetap mencintai kamu, dan dia tidak ingin kamu melupakan dia. Kemudian, saat ini aku sedang bingung dan dilema, tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berdoa agar mendapat jalan keluar. Karena memang pada saat ini fase hidupnya cukup berat. Dia sedang menjalani karmanya, mungkin ada beberapa pekerjaan juga yang membuat dia jadi stres, jadi tertekan. Ada beberapa masalah mungkin dari keluarga, teman, dan lain sebagainya yang memang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Setelah dia tenang, setelah dia menyelesaikan semuanya, barulah dia datang kepada kamu dan menjadikan kamu prioritasnya kembali. Menjadikan kamu sebagai
yang nomor satu di dalam hidupnya. Makanya saat ini dia berdoa untuk bisa mendapat jalan keluar dan segera bisa bersama dengan kamu kembali. Kemudian di sini dia juga mengatakan, tolong beri aku kesempatan lagi, karena sejujurnya aku sangat terobsesi denganmu. Oke, karena mungkin selama ini dia menutupi ya, dia nggak ingin kamu melihat dia yang begitu terobsesi dengan kamu selama ini. Ya, karena beberapa waktu kebelakang dia egonya masih tinggi, gengsinya masih tinggi. Dia ingin terlihat bahwa dia bisa baik-baik aja tanpa kamu, dia nggak butuh kamu. Tapi ternyata dia mengaku sendiri di sini bahwa dia sangat terobsesi denganmu, ya, dan ingin bisa bersama dengan kamu selamanya. Dia berharap kamu nggak menyimpan dendam sama dia, karena dia akan datang dengan penuh ketulusan dan kerendah hatian untuk memohon maaf kepada kamu. Ya, kamu adalah seseorang yang paling dia kagumi, paling dia cintai, dan ingin dia miliki selamanya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.